Gempa Jogja yang banyak rumah hancur. Itu Bapak juga sebetulnya ikut membantu di situ. Dia ada satu desa yang dibangun kembali sama dia. Gitu. Tapi dengan cara dia yaitu dia meminta masyarakat desa itu bata yang masih bisa dipakai dikumpulin, kita bangun lagi rumahnya. Kurangnya berapa? Ini saya yang tambahin. Gitu. Jadi dia mengajarkan bahwa kalau mau sesuatu ya kita kerja dulu. Saya Feby Andrian kembali hadir menyapa Anda dalam edisi spesial podcast Gatra Bicara. Mengapa saya bilang spesial? Karena saya akan membahas satu sosok yang sangat fenomenal yang juga menjadi banyak panutan, suri tauladan, seorang figur kepala keluarga yang sudah berpulang tepatnya di penghujung Maret 2020 lalu, yaitu almarhum Muhammad Bopasan atau yang lebih akrab disapa Bopasan. Dan sudah bersama saya dua sosok yang sangat dekat dengan almarhum Bopasan. Ada Mas Eko dan juga Mas Uka. Selamat siang Mas Eko dan juga Mas Uka. Mungkin bisa diperlihatkan dulu kali ya wajahnya kepada kamera. Ini nggak dibuat maksud gini enggak kan? Nah, ini dia. Ini Mas Uka, ini Mas Eko ya. Dan juga saya banyak mengambil contoh, juga saya banyak mengambil pelajaran dari almarhum. Semangat beliau dalam mungkin berdedikasi kepada olahraga atletik yang saya tahu banget. Kemudian juga kepedulian terhadap mengatasi kemiskinan dan juga saya tahu banget adalah Yayasan Damandiri. Nah, itu dan masih banyak lagi pemirsa Gatra Bicara, tapi saya akan bertanya satu hal yang paling utama dulu nih kepada Mas Eko dan juga Mas Uka. Sosok atau figur almarhum Bapak Bopasan ini, menurut Mas Eko dulu, itu seperti apa sih Bapak? Ya, kalau menurut saya sebagai putra pertama atau anak kedua ya, itu Bapak itu sebagai orang yang sangat bertanggung jawab dan punya banyak relasi. Punya banyak koneksi, terutama sama dokter-dokter. Wow, itu mau tanya dokter apa aja dia punya. Mau sakit apa aja tinggal tanya Bapak. Dan kadang-kadang dia juga dia tuh banyak pengetahuannya ya. Terutama ya itu yang saya bilang masalah kedokteran pun dia juga ngerti gitu loh, bahwa misalnya kita waktu itu lagi sakit, Pak, aku sakit ini. Ya udah lu beli obat ini aja gitu. Jadi nggak perlu ke dokter juga gitu loh. Oh gitu. Iya. Iya. Itu kalau dari saya ya. Nah, kalau dari Uka sendiri nih, seperti apa nih mungkin figur Bapak di mata Uka? Kalau menurut saya sih Bapak itu orangnya di rumah tuh ya. Kalau di rumah tuh ya, lalu baik sama karyawan. Lalu juga apa namanya? Benar-benar jaga kesehatan. Ya, Bapak itu tiap pagi itu rutinitasnya tuh berenang, main golf, sama jemur badan tuh tiap hari. Oke. Nah, kalau dari Mas Uka tadi bilang kan almarhum Bapak sering banget olahraga. Kalau ada yang menurun nggak sih ke Mas Uka, mungkin sering main golf kah, sering lari atau seperti apa? Ada yang menurun nggak tuh olahraganya? Saya sih paling ke renangnya ya. Oh, oke. Oke. Kalau Mas Eko apa nih yang ditekuni olahraga? Kalau sekarang saya golf. Oke. Golfnya dan ya alhamdulillah sekarang handicap sudah 12. Waduh. Menuju single. Oke. Berarti memang diteruskan lah ya, legasi dari almarhum. Nah, kalau rasanya menjadi putra dari seorang yang ya katakanlah terkenal gitu kan di tahun 90-an 2000, apa yang dirasakan oleh Mas Uka dulu? Rasanya menjadi putra dari Pak Bopasan? Pertama asa bangga ya. Asa bangga, namun kedua banyak relasi sama teman-teman, banyak orang gitu. Apalagi kan Bapak kan ngajarin harus banyak koneksi lah. Oh, seperti itu. Ya, berarti ada sisi enaknya berarti kan. Nah, kalau Mas Eko apakah ada sisi nggak enaknya itu seperti apa nih? Ya semua itu kan pasti ada dua sisi ya. Iya, betul. Ada sisi enak, ada sisi nggak enak, ada sisi bagus, ada tidak bagus gitu ya.
Karena tadi ini adik saya, walaupun badannya lebih gede dari saya, tapi dia adik saya. Iya. Dan adik saya ini ngomongnya udah sisi enaknya, Iya. sekarang saya ngomong dari sisi yang kurang enaknya, bukan nggak enak. Salah satunya itu banyak orang yang menganggap kalau kita bisa berteman sama anaknya salah satu orang terkenal, Iya. dia bisa numpang sama kita. Oh, oke. Jadi berteman bukan karena kitanya, tapi berteman karena ada maksud di belakangnya. Ada background lebih berarti ya? Iya, dan itu yang dimana kita kadang-kadang suka selalu berhati-hati. Oh, oke. Gitu loh. Ini orang beneran mau kenal sama kitanya, apa karena mau mengambil suatu keuntungan dari kita? Oh, oke. Gitu loh. Iya. Jadi ada enaknya, ada yang nggak enaknya begitu sih kalau buat saya ya. Jadi kitanya harus pintar-pintar diri juga, jaga-jaga nama di luar itu. Oh, iya. Karena Berarti jatuhnya lebih kepada apa? Memilah-milah memilah relasi teman gitu Iya, berarti ya? benar. Tapi bukan berarti kita nggak mau sama si A, nggak Iya. mau dengan kalangan si ini, enggak. Kita sih diajarkan oleh almarhum itu jangan terlalu melihat orang yang mau kita mau kita jadikan kawan, gitu loh. Karena satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Oh, oke. Gitu. Cuman ya itu kembali lagi ke hati-hati aja. Gimana caranya? Ya itu caranya kita sendiri yang punya caranya kan. Iya. Nah, kalau dari cara mendidik putra-putrinya, apalagi kan berasal dari keluarga yang punya background militer gitu kan. Dari Mas Eko dulu deh, tadi dari Mas Uka kan kayaknya kesannya yang enak-enak mulu gitu kan. Nah, kalau Mas Eko nih ada nggak nih yang sedikit nempel, sedikit, wah gue inget nih masa-masa ini nih gitu. Jadi karena dari masalah militer sebetulnya tidak pure 100% seperti militer ya. Iya. Yang dimana kalau di militer kan jam 5 pagi bangun, ini olahraga, ini semua Terstruktur itu. lah ya. Terstruktur. Tapi ada sedikit, salah satunya kayak tanggung jawab, disiplin. Itu lebih disiplin sebetulnya nomor satunya tuh Bapak itu. Jadi kalau misalkan dia bilang, oke kita ketemu jam 1 ya, di Senayan, makan siang. Iya Pak, bisa nggak? Bisa, oke. Kalau bisa kita jam 12:30 udah sampai sana. Sebelum Bapak nyampe duluan? Sebelum. Iya. Jangan sampai bapaknya duluan yang nyampe. Itu habis marahin tuh kita. Oke, seperti itu Gitu. ya. Jadi sebenarnya bukan militer tapi ya semi lah. Semi, tapi ya begitu. Jadi kedisiplinan yang terutama diutamakan kepada anak-anaknya itu. Tapi berarti efeknya akan buat diri sendiri juga, buat Mas Eko, Betul. buat Mas Uka, efeknya ada berarti kan di Ada. sana itu kan? Iya, Oke. banyak sekali itu. Intinya berarti sebelum Bapak datang harus standby duluan lah ya. Betul. Iya, itu Kalau ya. bisa, gitu. Kalau bisa ya. Atau kalau nggak bisa, kita tanya, Pak, Bapak di mana? Oh, oke. Saya di rumah, kenapa? Ya udah Pak, aku ikut barengan aja deh. Gitu. Ngambil siasat ini kita gituin aja. Iya. bener-bener. Emang kenapa? Ya enggak Pak, aku lagi mau jalan pulang juga nih sebenarnya gitu. Padahal mah daripada gue telat. Iya. Nah, kalau dari Mas Uka nih, tadi kan Mas Eko bilang kedisiplinan yang Mas Eko ambil, poin penting. Kalau dari Mas Uka ada yang membekas nggak sih mungkin ilmu-ilmu atau sikap-sikap yang menurun dari Bapak? Kalau aku sih dari dulu sih Bapak sih ya bilang aku sih jaga kesehatan ya. Karena kan beliau kan alhamdulillah bisa umur panjang itu kan karena kedisiplinannya dan juga makannya juga teratur gitu. Ya jadi Lu kan bukannya pernah di itu, Magelang juga dulu. Oh, pernah? iya saya juga waktu itu di Magelang juga. Itu ingat nggak tahun berapa? Saya waktu itu mulai 2007. Oh, 2007. 2007 Iya. waktu itu saya masuk seleksi ya. Namun habis itu emang ada tes-tesnya. Iya. Emang waktu itu emang penggebrekannya emang kerasa banget. Oke. Oh, berarti tidak mempunyai privilege bahwa nih saya anak Gopasan misalnya, terus masuk gampang atau punya kemudahan itu seperti itu enggak ya? Enggak juga. Sama seperti masyarakat Sama, biasa berarti betul. Jadi kita itu selalu diajari, lu coba dulu.
Oh, oke. Gitu loh. Lu tahu dulu rasanya Supaya gitu tahu ya? dulu, ya. Hmm. Karena beliau pernah ngomong juga, lu kalau mau melakukan sesuatu, mulailah dari bawah. Iya, Walaupun kita tahu kamu tuh bisa langsung di atas, Iya, gitu kan. iya. Tapi lu harus dari bawah supaya tahu kehidupannya di bawah seperti apa, gitu. Jadi waktu itu adik saya masuk ke Magelang pun sama dengan apa kawan-kawannya yang lain gitu ya. Dari bawah dulu berarti ya? Iya ngikut tes apa suruh bangun pagi, sama semua dia. Iya, tapi ini nggak masuk ke apa? Masih terasa nggak sih ke bawah masih bangun pagi, masih olahraga seperti waktu di Magelang lalu? Masih ngambil ininya nggak sih? Iya, kadang-kadang masih ada. Kadang-kadang berarti kan? Kadang-kadang ada apa ya? Suka ada kayak wah ini apa namanya harus sudah mulai olahraga lagi. Oh gitu. Oh Iya, badan udah jadi, enak gitu ya? Oh iya. gitu. Apalagi kan saya juga apa namanya suka inget, apalagi kalau bapak tiap pagi tuh suka udah ada di lapangan berenang. Gitu. Oh oke. Tapi ya apa mungkin itu yang masih membekas lah ya? Iya, Ingat itu masih membekas. Di Mas Uka seperti apa, di Mas Eko seperti apa. Nah kalau pelajaran mungkin pelajaran yang kalau ngobrol bareng atau ngobrol one by one, face to face gitu kan. Sini Eko misalnya, sini Uka misalnya gitu. Apa sih yang paling diingat gitu? Dari Mas Uka dulu deh. Pelajaran yang paling diingat. Pelajaran yang paling diingat. Aku sih waktu itu berkenalan sih, banyak orang. Relasi berarti Banyak ya? orang. Network Iya, berarti ya? networking. Saya harus pokoknya jangan cuma satu orang, kamu tuh harus bergaul lah ibaratnya waktu itu. Iya. Iya, dan itu punya efek yang baik ya buat Mas Uka ya? Iya. Oke, kalau Mas Eko nih, kira-kira kayaknya banyak nih pelajaran yang diberikan oleh almarhum kepada Mas Eko. Apa aja nih kira-kira yang bisa dibagi ke pemirsa Gatra Bicara? Salah satunya ya, Ya. dulu itu pernah almarhum bilang sama saya harus belajar masalah time management atau cara memanage waktu, gitu. Dulu waktu Bapak ngomong seperti itu, saya tuh berpikir apa sih gunanya? Ngapain sih gue belajar gini-ginian, gitu kan? Nggak kelihatan gitu Nggak kan? kelihatan juga, nggak ini juga, gitu. Ya ibaratnya manajemen waktu ya gue tahu emang pagi makan sarapan siang ini ya udah kan gitu. Tapi makin lama makin sini bahwa saya juga sadar, saya tahu akhirnya bahwa dalam hidup itu apalagi dalam dunia pekerjaan memanage waktu itu memang paling penting. Karena kalau kita tidak bisa memanage waktu itu satu harian itu kita bisa berantakan. Waktu yang sudah kita tetapkan, misalnya kita jam 2 ada meeting. Nah, jam 3 mau ada rapat gitu misalnya ya. Tapi kita nggak bisa memanage waktu meeting ini, bisa-bisa dari jam 2 bisa lanjut sampai jam 3. Akhirnya meeting yang berikutnya rapatnya berantakan semua. Gitu. Jadi ya pokoknya bagaimana kita cara memanage waktu itu. Oke. Itu yang bekal yang tidak terlihat tapi terasanya sampai saat ini. Terasa sampai sekarang ya. Oke. Nah, saya pengen nanya satu pertanyaan mungkin yang agak di luar konteks ini. Kebiasaan almarhum yang paling diinget nih di rumah, kayaknya Bapak ini sering pagi-pagi di sini gitu, siang-siang di sini gitu. Mungkin dari Mas Eko deh, pagi-pagi nih biasanya ini ada nih Bapak di sini gitu, atau di rumah atau di sudut-sudut rumah di mana gitu. Kalau pagi Bapak itu dia biasa bangun pagi subuh. Dia sholat subuh, habis subuh dia sarapan. Nah sarapannya itu selalu dia minum sebelum dia mulai sarapan, itu minum air putih dulu, segelas yang besar itu. Yang kalau dulu tuh orang-orang yang ya pokoknya gelas yang paling besar, gede. Itu dihabisin sama dia satu. Setelah itu dia makan, sesudah makan baru dia minum teh hijau. Tapi tanpa gula dia. Itu minum teh hijau. Udah nanti kalau misalkan memang jadwalnya dia golf, habis itu dia langsung jalan golf. Jadi jam 5:30 gitu udah jalan. Udah ada di rumah. Udah nggak ada di rumah. Gitu, main golf gitu. Terus nanti sore dia pulang. Gitu. Jadi itu kalau dia ada rencana main golfnya gitu kan. Tapi kalau enggak ya itu ya berenangnya. Ya, berenang, biasanya berenang. Berenang sama latihan golf di belakang biasanya. Oh, seperti itu. Tapi Mas Eko atau
Mas Suka sering menemani nggak sih kalau misalnya Bapak lagi beraktivitas seperti itu? Sering kita kayak berenangnya gitu. Sebenarnya bukan nemenin sih, sebenarnya kita disuruh. Jadi supaya kita olahraga gitu ya. Kita lagi tidur dibangunin gitu. Berenang. 10 kali bolak-balik. Oke. Kita berenang, bapaknya mukul-mukul atau dia berjemur gitu. Iya. Gitu. Tapi 10-nya bapak itu kalau buat kita itu 20. Karena hitungannya satu itu kalau kita 1, 2 gitu. Kalau dia nggak kesana balik lagi itu 1. Oh iya. Ini itu 2 gitu. Oh iya. Jadi kalau bilang 10 kali ya maksudnya 20 kali. Nah itu katanya dari Mas Eko, kalau dari Mas Suka nih mungkin kebiasaan Bapak yang mungkin wah ini Bapak tuh di sini lama nih stay-nya di sudut-sudut rumah, itu pasti beda dong sama Mas Eko. Ada nggak tuh kebiasaan yang Mas Suka masih ingat sampai sekarang? Biasanya itu kalau hari Selasa, Rabu, itu biasanya dia suka ngundang teman-temannya. Oh, koleganya kali ya? Main kartu sama teman-temannya gitu, makan siang bareng-bareng gitu. Nah, habis itu kalau dulu sih biasanya sebelum itu Senin Kamis suka puasa. Oh. Bapak itu. Iya. Senin Kamis puasa ya. Senin Kamis suka puasa itu dulu. Tapi mengikuti nggak? Senin Kamis kah atau mengundang teman-teman seperti itu? Kalau Senin Kamisnya enggak bisa. Belum nyampe gitu. Tapi intinya memang kegiatan Bapak itu di rumah udah pasti sehat. Iya. Setengah 6 pagi udah pasti beraktivitas di luar berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau ini kan yang menjadi kehilangan buat semua orang, buat saya juga, buat teman-teman di Gatra juga. Ini yang shock terapi. Waktu itu kan Maret itu Indonesia sudah ada kasus pertama COVID-19 kan. Nah, kira-kira nih, mungkin ya peristiwa kehilangan ini kan tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa kita hanya bisa mendoakan melihat foto-fotonya. Kalau perasaan waktu sudah dinyatakan sudah tidak ada Bapak di dunia ini, mungkin dari Mas Uka dulu. Pertama aku rasanya ya agak shock ya. Iya. Shock banget, apalagi sekarang udah agak sepi ya. Di rumah itu biasanya kan aku kalau tiap detik suka dengar suara TV, ya biasanya tamu gitu, iya. Ada aja yang berkunjung ke rumah. Iya, ada aja berkunjung di rumah gitu. Dan itu hilang gitu ya? Iya, hilang sekarang. Gitu. Oke. Dan itu yang Mas Suka rindukan ya Bapak bercengkrama dengan orang-orang. Iya, gitu. cengkraman orang-orang gitu. Oke. Nah kalau Mas Eko nih, kira-kira waktu itu Mas Eko atau Mas Eko dulu ya? Mas Eko waktu itu lagi posisi di mana tuh? Ingat nggak tanggal 31 Maret itu? Saya pada waktu itu sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta? Ya, karena kan sebelumnya saya diposisikan di Surabaya. Nah, jadi bulan Maret itu saya sudah kembali ke Jakarta untuk standby. Nah, ketika ada berita bahwa Bapak itu sudah tiada ya, sebenarnya sedih, bisa dibilang sedih ya. Tapi kita bisa apa? Kan gitu. Karena memang sudah waktunya, Tuhan lebih sayang, ya sudah kita lepaskan. Kan kita nggak mungkin juga ngeraung-ngeraung gitu kan, ini nggak mungkin juga. Sudah berbagai upaya juga gitu. Udah berbagai upaya segala macam, jadi ya udah kita ikhlaskan saja semuanya. Jadi yang masih kebawa kadang-kadang sampai sekarang itu adalah handphone kalau saya. Apa tuh handphone tuh? Kenapa tuh? Biasanya Bapak itu walaupun sesibuknya Bapak, dalam satu hari itu masih dia menyempatkan untuk menelpon anaknya. Oh, seperti itu ya? Iya. Walaupun cuma 15 menit, 10 menit, cuman kamu di mana? Lagi ngapain? Ya udah. Jadi walaupun cuma sebentar, dia mesti menyempatkan. Dalam satu hari pasti ada tuh ya? Ada. Oke. Dan beliau itu kalau nggak diangkat telepon, ngambek dia. Ngambeknya dia lewat chat atau mungkin nelfon lagi, kok nggak di ini? Iya, jadi dia akan nelfonin terus. Oh gitu. Ketika kita nggak angkat, itu akan terus-terusan ditelepon. Sampai kita angkat, diangkat baru dia marahin. Kamu kemana aja diteleponnya? Iya Pak, ketiduran gitu. Kamu kayak gitu lah. Oke. Apa berarti kangen ngomel-ngomelnya? Iya, kangen. Betul.
Oke. Meskipun mungkin Mas Eko atau Mas Suka lagi ada kegiatan gitu, wah bapak nelfon nih, Iya. mungkin masih rapat gitu kan Mas Eko gitu kan. Betul. Tetap harus, waduh gimana? Tetap. Jadi beliau tuh bilang kalau dari keluarga ya nomor satu. Oke. Gitu. Itu yang saya tangkap pelajarannya bahwa sesibuk-sibuknya bapak untuk urusan keluarga dia nomor satu. Gitu ya. Berarti kangen juga berarti ya kalau Iya. seperti itu ya sampai Iya. hari ditelepon berarti ya. Iya. Tapi ada waktu-waktu tertentu nggak sih misalnya pagi, siang, malam, sore atau mungkin telepon Mas Suka sore atau telepon Mas Eko malam, ada waktu-waktu tertentu gitu nggak? Atau random aja? Kalau saya biasanya pagi. Oh pagi. Karena saya dulu susah bangun pagi. Jadi dia akan ngecek saya untuk nelfon pagi, ini anak udah bangun belum? Oke. Gitu. Iya. Tapi ya kadang-kadang walaupun gitu, dia nanya, kita misalnya jam 9 gitu ya, Iya. dia nelfon. Saya baru bangun, halo Pak, ya. Iya. Baru bangun? Enggak Pak, udah dari tadi. Tapi dia tahu, halo bohong lu, baru bangun lu, katanya. Gitu. Oke, kalau Mas Suka mungkin ada waktu tertentu nggak sih dalam satu hari atau tadi kan Mas Eko pagi-pagi itu kan, meskipun dia agak ingin sedikit licik gitu kan, wah padahal udah bangun nih gitu kan. Kalau Mas Suka ada nggak tuh seperti itu? Kapan waktunya kalau Bapak? Kalau nelfon tuh? saya sih malam ya. Oh malam. Malam. Beda nih ya. Malam. Iya. Aku tuh malam, karena saya kan kalau malam suka keluyuran. Aduh. Nah, ini kadang-kadang suka diteleponin terus saya. Mana kamu? Iya. Pulang jam berapa? Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi berusaha ngeles kayak Mas Eko juga nggak? Kadang-kadang kita harus mikir juga jawabannya yang mana nih yang tepat gitu. Iya. Tapi intinya ya pasti bilang lah ya. Iya, pasti bilang. Oke. Nah, kira-kira kalau dari sekian banyak momen atau juga sekian banyak peristiwa yang berkesan bersama Bapak, ini kira-kira ada nggak sih yang membekas atau yang mungkin ada waktu momen berdua sama Bapak aja gitu kan? Mungkin ada momen pergi berdua atau pergi kemana gitu kan? Mungkin dari Mas Suka dulu deh. Ada nggak tuh momen yang Mas Suka masih ingat? Waktu itu belanja bareng sama atlet ke Lotte Mart. Itu tahun berapa tuh? Itu Masih ingat nggak? kalau nggak salah 2018-2017. Oh, oke. Ya, Iya, waktu iya. itu saya tiap sore biasanya kalau hari-hari ini lagi libur, Bapak suka ngajak aku suruh temenin orang-orang atlet belanja ke Lotte gitu. Oh, iya. Juga ya itu juga kesempatan juga buat aku juga untuk ini juga kan apa namanya, wah ngisi makanan juga nih. Iya. Oh, Gitu. seperti itu ya. Iya. Jalan bareng plus sama atlet-atlet yang Iya, Bapak sering pantau berarti ya. Gitu. Berarti memang ada leisure time-nya ya Iya, sama leisure Bapak time-nya. ya. Kalau Mas Eko nih mungkin pasti sedikit beda nih Mas Eko sama Mas Suka nih. Kalau ini diajakin belanja nih, Mas Eko diajakin apa nih mungkin nih? Yang paling berkesan ya. Iya, dari sekian banyak yang Sekian mungkin banyak. hanya berdua aja sama Bapak gitu kan. Sebenarnya pada waktu itu sih nggak berdua ya. Oke. Cuman jadi gini, dulu itu kan saya sekolah di Australia, di Melbourne. Dan di sana itu kita bertiga, saya, kakak saya, sama adik. Nah itu dulu itu, tapi sebelum dia datang saya duluan tuh berdua saya sama kakak saya. Itu kita tinggal di seperti homestay di sana. Oke. Dan itu isinya macam-macam, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Turki. Tapi cewek sama cowok pisah semua. Oh, oke. Nah itu ketika waktu itu bapak itu telepon sama saya, kok Iya. papi mau datang besok, tapi kamu nggak usah jemput. Loh, saya bingung nih, maksudnya apa kok datang tapi nggak usah dijemput gitu ya. Udah kamu sekolah aja, ya udah. Malamnya itu dijemput kita. Saat seluruh anak Indonesia yang ada di homestay itu diundang makan sama bapak di hotel, di buffetnya, dan kita semua berpikir, kenaikan gizi nih, perbaikan gizi gitu kan. Iya, betul. Nah, apalagi anak-anak Indonesia yang di luar negeri ya kan. Susah nemuin nasi mungkin. Susah ya. gitu. Diajak makan ini, wah udah sampai akhirnya ada satu teman saya, dia itu ngambil nampan ikan. Iya. Yang dimana itu sebetulnya harus untuk buffet, tapi diambil sama dia. Ditaruh di meja. Bapak saya ngeliat, itu apaan? Ikan, Pak. Iya. Kenapa dibawa? Ya kita susah Pak nyari ikan nih, Iya, jarang iya. makan ikan. Bapak cuma geleng-geleng aja, tapi ya udah didiemin. Gitu. Oke, Jadi oke. ya sebenarnya banyak sih ya kalau mau diceritain peristiwa-peristiwanya segala macam, tapi ya kan nggak mungkin di sini kita ceritain semua juga.
kelamaan kan ya. 7 hari 7 malam juga belum selesai kayaknya tuh. Banyak banget soalnya. Iya, betul. Iya. Berarti kalau dari Mas Eko ingat waktu Bapak mau ke Australia tapi jangan jemput dulu Nggak gitu usah, kan? iya. Oh, itu ya, iya, betul. Nah, kalau sekarang ini nih, yang 1 bulan ini kita dedikasikan untuk bulan Bopasan ini, kira-kira untuk legacy yang ditinggalkan atau legacy yang harus mungkin dilanjutkan oleh generasi penerus lah. Buat saya mungkin yang hanya taunya PB Pasi lah ya, mungkin atletik karena dari beliau lahirlah beberapa nama yang sudah mendunia gitu kan. Kalau dari Mas Eko deh, yang kira-kira harus diteruskan oleh generasi milenial, generasi Z itu apa sih yang harus diteruskan? Menurut saya yang harus diteruskan itu adalah 1, jangan terlalu berpatokan sama luar negeri. Oke. Gitu. Karena kalau kita lihat, ya mohon maaf ya saya salah apa enggaknya, cuman Bapak itu jarang berobat ke luar negeri. Karena dia tahu semua di Indonesia itu bisa. Oke. Gitu. Sampai dia operasi jantung, itu semua tuh di Indonesia semua dia. Dan kita pernah nanya, kenapa sih Pak nggak berobat di luar negeri? Iya. Ngapain? Kita buang-buang devisa ke sana. Sedangkan di Indonesia banyak kok dokter-dokter yang bagus, kata dia. Jadi oke. Berarti ya pemikiran untuk memajukan negara itu memang sudah ada sama beliau dari semenjak kecil dia. Dari dulunya memang begitu ternyata dia. Setelah itu ya terutama Pasi ya. Pasi itu memang legacy Pak Bob yang paling besar itu ya. Yang bisa dibilang semua orang tahu lah ya. Semua orang tahu dia sudah berapa ya? Sekitar 40 tahun lebih kalau nggak salah itu dia jadi ketua Pasi, ketua umum. Dan mau sampai kapanpun dia akan selalu disebut Bapak Atletik. Iya. Dan lagi mencari penggantinya pun agak sulit berarti ya. Betul. Iya. Karena ya kita sih berharap penggantinya beliau itu adalah orang yang sama mempunyai dedikasi yang serupa kepada atletiknya itu, bahwa tanpa pamrih, tanpa perhitungan, yang penting pasti atletik Indonesia bisa maju. Iya. Betul. Nah kalau Mas Uka nih, kira-kira legacy apa nih harus dilanjutkan, harus diperbaiki lagi untuk generasi saat ini? Kalau aku sih ya mungkin nggak jauh-jauh dari Mas Eko ya, Pasi juga kali ya. Karena kan Bapak seneng banget sama atletik, ya kan. Apalagi waktu saya ikut bareng belanja, ikut ke acara-acara yang atletik tiap hari itu, saya ngelihat sendiri bahwa Bapak emang bener-bener dedikasi banget gitu. Ya kan. Apalagi waktu jalan-jalan ke ke homestay-nya, itu kan juga mempelajari bahwa ini loh saya tuh bikin proyek tuh kayak begini gitu, bikin bisnis tuh begini. Atlet-atlet juga diajarin juga sama Bapak, ya kan, cara bikin bisnis tuh gimana, usaha berarti bikin usaha tuh gimana gitu. Nah kalau pelajaran nih mungkin bisa Mas Eko dan juga Mas Uka share ke teman-teman pemirsa Gatra Bicara juga, bahwa apa sih yang harus kita ambil. Mungkin yang saya kagumnya adalah beliau jiwa sosialnya tinggi, punya beberapa terobosan juga untuk teman-teman tunanetra kalau tidak salah ya. Kemudian juga ada mandiri, dan juga pokoknya banyak yang bisa kita ambil. Tapi yang selain dari tadi saya sebutin pasti, ini apa yang bisa saya ambil atau untuk generasi sekarang ini? Mas Eko dulu silakan. Yang bisa diambil apa ya kalau saya bilang ya? Utamakan yang terpenting untuk negara dulu lah. Gitu. Kita bantu pemerintah, jangan sedikit-sedikit komen yang jelek, jangan sedikit komen jelek pemerintah gitu ya. Karena apapun itu ujung-ujungnya nanti untuk kita juga kok. Gitu loh. Dan Pak Bob ini ketika melakukan sesuatu, dia hampir tidak pernah mau terekspos sebenarnya. Tidak mau terliput gitu tidak mau, ya. Jadi kayak misalkan mana tuh waktu itu ya, gempa Jogja kalau nggak salah.
Oh iya, iya, iya. Yang tahun berapa ya? 2000-an ya kalau nggak salah. 2007 kalau nggak salah ya? Iya. Iya, iya, Gempa Jogja yang banyak rumah hancur. Itu Bapak juga sebetulnya ikut membantu di situ. Dia ada satu desa yang dibangun kembali sama dia. Gitu. Tapi dengan cara dia yaitu dia meminta masyarakat desa itu bata yang masih bisa dipakai dikumpulin, kita bangun lagi rumahnya. Kurangnya berapa? Ini saya yang tambahin. Gitu. Jadi dia mengajarkan bahwa kalau mau sesuatu ya kita kerja dulu. Gitu loh. Jangan ujuk-ujuk tangan nada dan berharap kita dapat. Tapi kita kerjakan dulu. Kerjakan dulu, andai kata kurang, oke, nanti kan pasti ada yang bantu. Gitu. Dan satu lagi, Bapak itu selalu ngomong ke saya, kalau nggak tahu, nanya. Itu. Jangan malu bertanya. Kalau orang bilang kan malu bertanya sesat di jalan. Kalau beliau enggak. Lu nggak nanya, kelihatan bodohnya seumur hidup. Lu nggak nanya, bodohnya seumur hidup. Tapi lu kalau nanya, bodohnya cuma 5 menit. Iya. Gitu. Jadi akhirnya di situlah juga apapun itu kita jangan selalu malu untuk bertanya. Tanya aja, biarin. Mau orang itu berpikir ini anak kok dikasih tahu nggak ngerti-ngerti ya. Iya. Tapi kebanyakan nanya nggak bagus juga. Atau kalau zaman sekarang mau, udah googling aja lu gitu kan. Nah, googling Iya, gitu. iya. Penting bertanya dulu, ada usaha dulu ya. Ada usaha dulu lah kita. Gitu. Nah, Ya. oke. Kalau Mas Uka nih, kira-kira yang bisa diambil atau masih Mas Uka tekuni sampai sekarang pola pikir Bapak mungkin yang masih diingat itu apa nih yang harus bisa di-share? Kalau aku sih waktu itu lebih ke pertama olahraga ya. Ya, olahraga. Itu kan Bapak tiap hari itu kan minta saya suruh jogging, lari, ya kan. Ya, meskipun ya cuma sebentar tapi Bapak itu kan kesehatan, buat kesehatan sendiri. Gitu. Gerak lah ya badannya. Ya, gerak gitu. Ya kan, apalagi kita kan di zaman yang dimana apa-apa instan, ya kan, gitu. Apalagi juga kalau Bapak juga pernah ngajarin aku waktu itu soal HP aja, HP tuh. Waktu itu Bapak bilang sama aku, kalau HP itu jangan asal nyontek di kontak terus pencet. Wah, kenapa? Dia bilang, pencet aja nomornya. Kok gitu? Supaya kamu ingat, supaya kamu nggak tuli, kamu nggak pikun sama pikiran kamu. Oh gitu. Oh, itu yang aku bilang. Oh, oke. Gitu. Terus juga lalu juga orang-orang kecil, ya kan. Bapak juga minta lihat aku suruh ya bantulah mereka gitu loh. Apalagi petani, ya kan. Saya waktu itu juga jalan-jalan pertama Bapak ke ke homestay itu. Saya juga ngeliat sendiri gitu loh, Bapak membangunnya gimana, ya kan, desa-desa Bapak waktu kecil tuh kayak gimana gitu. Iya. Karena memang yang saya lihat Bapak ini kayak ini ya Mas Eko ya, kembali ke asal ya sepertinya. Iya, Jadi dia membangun lagi, oh ini saya dulu pernah gede di sini nih, jadi dibangun lagi. Mungkin di Jawa Tengah kota desa Mas Eko ya? Jawa Tengah di Boyolali. Boyolali. Ya, ke sana. Oke. Itu homestay-nya tuh di antara kaki Gunung Merapi sama Merbabu ya? Merbabu Ya kalau nggak salah ya. Itu ada desa, nggak tahu, disebutnya Selo apa Selo? Selo. Selo ya? Selo. Itu. Jadi memang membangun lagi daerah asalnya gitu asalnya, kan. Oke, dan menyejahterakan teman-teman di sana berarti ya, masyarakat di sana ya? Iya. Oh, oke. Nah, satu lagi terakhir. Boleh disampaikan nih harapan mungkin dari keluarga besar juga ke depan agar impian, legacy mungkin atau juga yang belum terlaksana oleh Bapak nih, apa yang harus bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi saat ini? Mungkin dari Mas Uka dulu. Banyak nih kayaknya nih. Banyak sih. Titipannya banyak saya. Titipannya banyak sih. Sebelum ya mungkin gini deh ya, kayak misalkan yang gampang dari tadi kita udah omongin itu seperti PASI ya. Yang gampang deh. Kita sih berharap untuk penerusnya siapapun itu jangan gini, PASI itu sudah mempunyai pondasi yang sangat kuat. Iya. Pemprovnya itu sudah ada di setiap daerah. Pergunakan mereka untuk mencari lagi atlet-atlet baru. Agar seperti yang terakhir Muhammad Zohri, siapa tahu di pemegang PASI yang baru ini ada lagi Zohri yang baru.
Iya. gitu. Mencari lagi ya Mencari berarti ya? lagi semua atlet-atlet topnya itu yang bisa dilahirkan kembali. Jadi jangan karena dia ada pemegang yang baru, terus dia udah yang penting pasti jalan aja. Oh iya. Tapi kita berharap juga ada lagi dong dari pemegang yang baru nih, Zohri barunya siapa? Gitu ya kan. Terus atau si Maria Londanya siapa yang barunya? Atau yang pelari gawang tuh si Trianingsih. Iya. Ya kan. Jadi ya kita berharap ada kemajuan juga lah di PASI itu dari keluarga besar seperti itu. Oke, harapannya memang berat tapi harus dijalani berarti Iya, ya. jangan. Harus mencari mungkin Zohri yang lain, Iya. Benar. Trianingsih yang lain Iya. gitu kan. Oke, terakhir nih satu kata mungkin yang bisa menggambarkan sosok Pak Bob Hasan. Ini mungkin harus dipikirkan matang-matang ya, tapi nggak lama-lama nih ya. Tapi nggak lama-lama nih. Oke, dari Mas Uka dulu deh. Dari Mas Uka dulu. Mungkin satu kata yang mungkin menggambarkan Bapak secara keseluruhan gitu kan. Daripada saya bilang minta kalimatnya buat Bapak lama nih, takutnya panjang nih. Satu kata aja deh. Dari Mas Uka dulu silakan. Satu kata buat menggambarkan almarhum Bapak Bob Hasan. Merendah hati. Rendah hati berarti ya. Rendah hati. Oke. Dari Mas Eko. Satu kata yang menggambarkan sosok almarhum Bapak Bob Hasan. Apa ya? Tegas. Oh, Tegas oke. dia. Iya. Tegas ya. Ya. Tegas ke Mas Semua. Eko, ke semua ya. Ke berarti ya? semua. Dan dia tegasnya itu enggak pandang bulu. Siapapun itu, gitu loh. Mau itu anaknya kek, mau itu temennya kek, mau itu saudaranya. Kalau dia bilang enggak, ya enggak. Iya. Jadi memang tidak pandang bulu, tidak tebang pilih juga berarti Iya. ya. Oke, dan itu yang dirasakan sampai detik ini Sampai detik. terasa sekali ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Iya. Mas Eko dan Sama-sama. juga Mas Uka atas bincang-bincangnya. Saya menjadi banyak ternyata banyak kejadian menarik juga yang nggak selamanya mungkin Bapak keras, tegas gitu kan. Kadang juga suka melucu juga berarti ya. Banyak lucu juga, lucunya, banyak humoris lucunya, juga. Iya, ya. humoris juga berarti ya. Iya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. ya dan juga semoga semakin sehat dan juga sukses Amin. terus Amin. ya dan sehat keluarga. Pemirsa Gatra Bicara, demikianlah perbincangan saya bersama dengan keluarga dari almarhum Bapak Bob Hasan. Dan Gatra Bicara akan kembali, juga jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like di Gatra TV. Saya Feby Andrian, sampai jumpa.